Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putri dengan NPM 1841040422 dan di sini adik saya bernama Julio Adi Saputra membantu saya sebagai klien atau murid di SMK. Nah, di sini video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas UAS konseling pendidikan dengan dosen pengampus Siti Zahra Bulantika MPD. Video ini berisikan tentang video layanan klasikal yang bertemakan tentang aku dan potensiku. Bagi teman-teman, selamat menyaksikan. Jangan lupa like video ini. Apabila di dalam video kami berdua ada kata-kata atau perbuatan yang kurang mengenakan bagi teman-teman, kami mohon maaf. Kepada teman-teman sekalian, selamat menyaksikan video dari kami berdua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya jika adik-adik sekalian berdoa dulu kepada ketua kelas. Tolong dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Semua siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke adik-adik, jadi pagi ini kita bakal membahas tentang aku dan potensiku. Jadi kita itu wajib tahu ya gimana kelebihan kita, di mana kekurangan kita. Jadi kita tuh bisa mengembangkan potensi diri kita. Oke adik-adik sekalian, jadi ada salah satu film Disney judulnya Brave. Ada yang tahu film itu? Ya Kak, tahu. Bisa tolong jelaskan makna apa sih yang bisa kita dapat dari film itu? Film Brave mengisahkan tentang seorang putri bernama Merida yang sangat berani dan hobi memanah. Berhubung dia seorang putri, dia dituntut menjadi seorang peraturan dan feminim. Dia pun dijodohkan dengan pangeran-pangeran tetangga. Namun dia berusaha membatalkan semua itu. Memotivasi kita untuk kuat pada pendirian, terutama ketika ingin mendapatkan kehidupan yang sesuai. Bila ada yang mau merubah, tak masalah. Memberi penolakan dan buktikan menjadi diri sendiri bisa lebih nyaman tanpa beban selama yang dilakukan positif. Oke, jadi terima kasih ya. Jadi dari film Brave, kita itu bisa mengambil kesimpulan bahwa dengan memiliki pendirian yang kuat, kita itu bisa kayak mengembangkan potensi diri kita, bahwa kita itu mampu, kita itu bisa jadi apa yang kita harapkan dan bisa merubah pola pikir orang lain tentang pandangan diri kita gitu loh. Oke, hari ini kakak bakal menjelaskan tentang kecerdasan ganda. Setelah kakak jelaskan tentang kecerdasan ganda, kalian bakal kakak kasih angket untuk kalian isi. Setelah kalian mengisi angket, kakak bakal kelompokin kalian sesuai dengan kecerdasan yang kakak observasi dari angket yang kalian isi tadi ya. Jadi kakak akan menjelaskan tentang kecerdasan ganda. Oke, berbicara tentang kecerdasan ganda ini dicetuskan oleh seorang psikolog bernama Howard Gardner dari Harvard. Mula-mula Gardner mengemukakan 7 jenis kecerdasan, tetapi kemudian mengembangkannya menjadi 8 dan membahas kemungkinan kecerdasan yang ke-9. Kecerdasan menurut Gardner diartikan sebagai suatu kemampuan yang proses kelengkapannya yang sanggup menangani kandungan masalah yang spesifik di dunia. Setiap orang memiliki 8 jenis tingkat kecerdasan yang berbeda. 8 yang memiliki komponen ini, ciri-cirinya menentukan kadar profil kecerdasan mereka. Dalam kehidupan nyata, kecerdasan-kecerdasan itu hadir dan muncul bersama-sama atau berurutan dalam suatu lebih dari aktivitas. Di sini ada 8 kecerdasan. Kecerdasan yang pertama adalah verbal atau linguistic intelligence. Kemampuan orang untuk menggunakan kata-kata secara efektif baik secara lisan maupun tulisan. Jadi orang yang memiliki verbal atau linguistic intelligence ini mampu menerapkan banyak bahasa, memahami banyak bahasa. Dia ini bisa memiliki kemampuan yang lebih secara lisan maupun tertulis tentang penggunaan kata-kata secara yang efektif.
Selanjutnya adalah kecerdasan logikal atau mathematic intelligence. Di sini adalah kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah, ia maupun memikirkan dan menyelesaikan solusinya, jalan keluar dengan urutan yang logis atau masuk akal. Jadi di sini orang ini itu mampu menyelesaikan masalah. Dia itu mampu menyelesaikan masalahnya itu secara logis dan masuk akal gitu. Yang selanjutnya adalah visual atau spatial intelligence, yaitu kemampuan untuk melihat dan mengamati dunia visual dan spasial secara akurat dan cermat. Nah, selanjutnya ada di sini ada bodily atau yang disebut kinetic intelligence, yaitu kemampuan dalam menggunakan tubuh kita secara terampil untuk mengungkapkan ide, pemikiran, dan perasaan. Biasanya kemampuan ini tuh kayak digunakan seorang atlet, penari, dia lebih menunjukkan kemampuan dia dengan body dia atau postur tubuh dia gitu. Selanjutnya adalah musikal atau rhythmic intelligence, yaitu di mana kemampuan untuk menikmati, mengamati, membedakan, mengarang, membentuk, dan mengapresiasikan bentuk-bentuk musik. Bentuk-bentuk musik ini ya mereka itu orang-orang yang senang mendengarkan musik, bisa memainkan instrumen-instrumen. Nah, yang selanjutnya ada interpersonal. Interpersonal ini sendiri ada dua ya. Yang pertama adalah kemampuan untuk mengamati dan mengerti maksud dan memotivasi perasaan. Jadi orang ini lebih untuk mengerti, bisa memotivasi orang lain, mengajak orang lain, dan mengerti sebuah kayak perasaan gitu. Dan interpersonal yang selanjutnya adalah kemampuan yang berhubungan dengan kesadaran, pengetahuan tentang diri sendiri, dapat memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri maupun memotivasi dirinya sendiri melakukan disiplin diri. Jadi dia itu lebih kayak untuk memotivasi dirinya. Kalau interpersonal yang pertama tadi dia untuk memotivasi orang lain dan dirinya. Jadi ada dua yang dia motivasi, dirinya dan orang lain. Sedangkan interpersonal yang kedua ini dia hanya untuk memotivasi dirinya sendiri, untuk mendisiplinkan dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah naturalis. Kemampuan ini mengenali, membedakan, mengungkap, dan membuat kategori terhadap apa yang dijumpai di alam maupun di lingkungan. Nah, itu tadi penjelasan tentang mengenai teori kemampuan ganda. Setelah ini kakak akan membagikan kalian sebuah instrumental ganda. Jadi kalian bakal isi, tadi kan udah kakak jelasin, jadi kalian bisa isi sesuai kemampuan kalian ya. Jadi kakak bakal bagiin instrumental ini ke kalian sebentar. Ini diisi ya, sesuai dengan kemampuan kalian. Sembari kalian mengisi, harap tenang ya, jangan berisik. Nah, sebab ini kan kita mau mengetahui potensi diri kita. Jadi jawab dengan jujur ya, sesuai nurani kalian. Sembari ibu juga mau memeriksa dari kelas lain, kalian bisa diisi. Oke, nanti setelah kalian mengisi instrumentalnya, kalian ibu kasih kesempatan untuk menampilkan hasil karya kalian ya, dari kecerdasan kalian itu tadi. Baik, Bu. Gimana, udah selesai? Oh iya Kak, ini Kak udah selesai. Oke. Tolong ketua kelasnya dikumpulin ya. Oke, baiklah, makasih. Jadi kakak bakal kelompokin dulu ya. Oke, ketua kelasnya ini tolong dibagikan ke temennya
kelompok-kelompoknya. Setelah ini kakak kasih waktu kalian sekitar 15 menit ya untuk coba menampilkan karya dari kalian ya. Sembari kakak mau ngisi data dari kelas lain. Udah kak, bisa bagiin. Iya. Jadi kalian bisa mendiskusikan ke teman-teman kelompok kalian kira-kira karya seni apa yang bakal kalian buat ya. Kalau kalian seandainya bisa nyanyi nih, ada temen yang bisa nyanyi, ada yang bisa main gitar, bisa tuh banget buat musikalisasi puisi. Terus kalau emang punya kemampuan yang individual kayak kalian nyanyi sendiri, nggak biasa diiringin musik juga bisa untuk solo song gitu. Terus berikutnya kalau yang paling sering mungkin kayak kakak tulis atau gambar gitu ya. Jadi kakak tunggu ya 15 menit ya dari sekarang. Dari yang kakak lihat ini banyak yang berpotensi kecerdasan lebih ke musik ya. Emang anak cowok ini lebih suka kepada hal-hal yang berbau musik sepertinya ya. Kalau ke seni-seni kurang deh, kayak karya tulis atau menggambar gitu. Iyalah kak, kan banyak yang males kalau soal kayak gituan. Oh iya ya. Tapi biasanya cewek juga sih, soalnya dia itu lebih sering kayak dengerin lagu. Apalagi biasanya kan sering ada tuh yang ngungkapin isi hatinya pakai lagu kan. Soalnya zaman sekarang sih siapa yang nggak tuh udah gampang banget digital lagi. Gimana karyanya udah selesai? Udah kak, ini. Oke, terima kasih. Oke, jadi kakak bakal panggil nih. Tadi kan udah pada bikin tuh hasil karya dari kecerdasan kalian. Yang pertama kakak bakal panggil dari kalian-kalian ini dari kelompok anak-anak yang suka musik. Mana suaranya? Saya kak. Silakan maju sini. Silakan panggilkan. Jadi mau nyanyi apa nih? Tikus kak, basing. Biar sabar seri celengan rindu gimana? Bisa kak, tapi liriknya ada yang agak nggak inget. Teman-teman ada yang bisa bantu nggak si Julia buat nyanyi Fiersa Bersih Celengan Rindu? Nggak ada yang bisa ya? Ayo udah kakak bantuin deh. Beneran ya? Kesal dengan jarak yang selalu memisahkan kita, hingga aku hanya bisa berbincang denganmu di WhatsApp. Aku kesal dengan waktu yang berhenti bergerak, barang sejenak. Memecahkan celengan rinduku, berbonceng dengan mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang, hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku. Lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayang. Jangan matikan HP-mu, kau tahu aku benci khawatir saat kau tak mengabari. Aku tak suka bertanya-tanya, ku bakar dia yang sering mention-mentionan dengan Twitter. Kau selalu meyakinkanku
percaya tanpa rasa curiga. Dan tunggulah aku di sana, memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang. Hingga kecilnya waktu menarik paksa kau dari pelukku, lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Yeay, bagus banget ya teman-teman penampilan dari Julia nih. Makasih ya kak. Iya, sama-sama. Silahkan kembali ke tempatnya. Jangan lupa. Oke, tadi kan kita udah nyaksiin dari teman-teman yang punya kemampuan di bidang musik. Sekarang kita lihat teman-teman kita yang punya kemampuan di kecerdasan tentang seni ya. Kita panggilin India si Putra yang pintar menggambar. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra. Ini saya akan menjelaskan gambar Kami Hidup Anda Hidup. Dalam gambar ini menceritakan bagaimana pentingnya menjaga ekosistem alam dan melestarikannya. Jadi kita sebagai manusia yang tinggal di dalamnya harus sangat menjaga bumi kita. Oh, jadi kita itu harus menjaga bumi dengan cara melestarikan alam ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita merusak alam. Dengan kita melindungi alam, kita juga bisa mengembangkan potensi kita, yaitu kita sebagai pencinta alam. Pencinta alam itu juga merupakan profesi yang bagus karena walaupun dia tidak menghasilkan, tetapi dia bisa menjaga suatu lingkungan. Terima kasih ya Julio atas inspirasi tentang gambarnya, sangat bagus. Kita beri aplaus. Makasih ya kak. Sama-sama, silahkan kembali ke tempat duduk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi beberapa dari teman-teman kita yang udah menunjukkan kemampuannya ya. Bagus-bagus banget, keren. Jadi kita tuh jangan malu untuk mengembangkan sekali lagi potensi diri kita. Kalau kita tidak mau mencoba tanpa rasa berani, kita nggak bakal tahu potensi kita itu seperti apa. Jadi jangan menyerah, selalu mencoba, tetap semangat dan percaya diri. Oke, berhubung waktu kita terbatas dan waktu kita hampir habis, kayaknya untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih untuk adik-adik sekalian yang udah partisipasi dengan karya-karyanya yang bagus-bagus banget. Jadi kita itu pokoknya nggak boleh malu, nggak boleh takut untuk mengembangkan potensi diri kita. Kita kan nggak tahu gimana nanti kita ke depannya, bisa jadi apa kita nanti. Jadi kalau kita udah mulai berani dari sekarang, bukan nggak mungkin nantinya kita bakal jadi orang sukses. Iya Jadi terima kasih ya atas hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.